nggak tahu waktu itu saya pilkada. Waktu itu baru tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh, nggak lama 2005 awal ya. Saya juga 2005 kampanye. Beliau juga kerja di Aceh. Ketemu adik perempuan saya juga jadi relawan untuk membantu orang-orang Aceh. Lalu ngobrol dengan Gus Soleh dan Gus Mus lagi ngobrol. Beliau ini pengen bikin pesantren. Lalu adik saya bilang, Gus, kenapa nggak bikin pesantren di kampung saya? Karena kampung saya belum ada pesantren. Akhirnya ada yang ngajak. Datanglah Gus Soleh survei ke Belitung. Saya yang temenin. Pas waktu itu saya lagi kumpul-kumpul pilkada begitu. Dan lagi seru-serunya tuh. Pakai surat-surat itu juga tuh Gus ya. Pokoknya nggak boleh beli Cina, nggak boleh beli kafir. Dan Gus Soleh dengar Fatwa MUI Belitung Timur ya. Ya, makanya saya sama cerita beliau lah, kenapa beliau jadi main panggung ini nggak ada urusan kok. Lagi tidur di kamar kok dia dengar suara. Terus beliau muncul, beliau ngomong. Saya juga nggak pikir mau suruh beliau ngomong. Mungkin Gus Soleh ngomong sebentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingat di Belitung Timur ya. Fatwa MUI cukup jelas, yang nyoblos Ahok ahli neraka, yang nyoblos Ahok itu kafir kan gitu, bukan hanya Ahoknya saja. Tapi saya sebagai penggiat ya, saya sama Ahok ini baru kenal waktu itu. Kalau sama Mbak Vivi ya, itu teman saya di lintas agama dan kita dekat saat di Aceh bersama-sama. Setelah melihat surat yang ada, nah kok bisa ini negara Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Kita sepakat mendirikan negara Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler, bukan negara komunis, tapi negara Pancasila. Dan saya sampaikan kepada masyarakat, kalau Ahok ini orang baik silakan dipilih, tapi kalau tidak, ya nggak usah dipilih, saya bilang begitu. Kalau saudara saya Ahok ini di Belitung Timur, hanya saat itu didukung PIB 2 kursi, PNBK 1 kursi. Kami berjuang bersama teman-teman bisa menang. Sekarang didukung banyak partai dan kalian semua, masa nggak bisa menang? Ahok di Belitung Timur didukung partai Gurem, tapi bisa menang. Dan yang membuat kemenangan Ahok, Bapak Ahok ini adalah bapaknya. Bapaknya Ahok ini ahli sodako, ya, punya kelenteng apa kuil, tapi sama kiai sama ustadz ya sangat dekat, dan setiap lebaran itu diberikan angpau kata orang Cina. Dan saya salut lagi dengan Ahok. Saya bukan kampanye, tapi hakul yakin saksinya Allah. Begitu Ahok menang, yang ditelepon bukan apa? Alhamdulillah, puji Tuhan Gus, kita jadi membuat pesantren di Belitung Timur. Berkat dukungan Gus, saya menang kontrak di Belitung. Bukanlah program lainnya, tapi janji Ahok untuk bikin pesantren itu yang disampaikan. Saya, Gus Soleh, bersama Kiai-Kiai Jawa Timur itu dikasih Ahok ya tanah negara di Belitung Timur 20 hektar untuk pesantren. Karena saya melihat kehebatan ketulusan saudara saya Ahok. Secuil sesen pun saya tidak kuasai pesantren tersebut. Saya berikan, saya kembalikan kepada kiai-kiai di Belitung Timur. Dan kalau sekiranya saudara saya Ahok ini menistakan agama, itu ya hanya karena dipolitisir saja ya. Karena saya tahu bagaimana Mbak Vivi ya begitu hebatnya membantu saudara-saudara baik muslim ataupun apa, tidak melihat diskriminasi sara ya. Begitu juga bapaknya. Dan yang saya salut tapi agak kesel juga sama Ahok apa? Saya tim sukses, saya memenangkan Ahok, saya bawa 3 pengusaha dari Jakarta minta proyek, ditolak sama Ahok. Hebat, kemenangan itu Ahok. Jadi kalau kalian mendukung Ahok, jangan berharap proyek, karena saya ini pernah melakukan. Sudah kata Ahok, sudah Gus, Pak Ustadz ikut anu aja, apa namanya? Jalur. Kalau yang langsung internet itu. Aduh, nah. Saya kan tahu
Saya tim suksesnya Ahok, ada berapa pengusaha ngajak saya untuk ketemu Pak Ahok kan di Belitung Timur. Sampai di sana secuil pun proyek saya nggak dikasih. Iya. Ya, terima kasih. Saya kesini karena diundang saudara-saudara saya, teman-teman ninja ini. Di antara beliau ini dekat dengan saya dan menyampaikan mereka tahu bocoran kalau saya dekat dengan Pak Ahok. Gus, dulurmu tolong dibantu saya. Saya kan nggak diundang Pak Ahok, saya nggak enak saya bilang gitu. Saya ustadz kan gitu. Ya kan saya seperti cewek, masa saya datangin cowok kan gitu. Ya ini teman-teman ninja, Pak Ahok ini pada punya teman banyak, kiai-kiai di Jawa Timur. Nggak tahu karena sibuknya atau asistennya atau bagaimana, kenapa teman-teman dulur-dulurnya kayak Jawa Timur ini tidak pada diundang gitu. Bukan Gus, saya bukan nggak mau. Saya punya teman kiai banyak. Ya. Kalau saya bawa teman-teman kiai dari Jawa Timur datang, situasi saya seperti kampanye, saya nggak enak, teman-teman akan dibully. Begitu. Dulu Gus Dur saja dibully. Betul. Karena bela saya, yang boleh pilih saya. Nah sekarang saya pikir kiai-kiai teman bukan mengurangi hormat oleh kiai-kiai ya. Gus Dur yang presiden yang top aja dibully. Makanya saya itu nggak enak. Sampai Ma'arif nggak kenal banget sama saya juga dibully. Jadi siapapun kiai yang bela saya juga dibeli dari Ahok. Makanya saya pikir sudahlah, teman-teman pasti doain saya. Saya nggak perlu ngajak ke panggung politik. Makanya tadi pagi aku agak tanding. Ini kan dulu kan penuh nih. Aku lama sekali nggak ketemu. Kalian kontak, kalian ini kayak Gus Soleh. Sampai bilang Gus Soleh, Gus Soleh. Oh iya. Nah saya tuh nggak itu suka memanfaatkan teman-teman untuk kepentingan pribadi sebetulnya. Jadi teman-teman kiai nggak ada satupun yang saya ajak-ajak atau muncul. Ini aja nggak kasih tahu saya, nongol. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ini kehadiran kami di sini terus terang saya bukan orang banyak sumpah itu banyak bohongnya. Ya kan saya datang ke sini sama sekali tidak diundang oleh saudara saya Pak Ahok ini ya. Saya riwa-riwi bahkan safari Ramadan setelah kemenangan beliau itu ada di Belitung Timur kan gitu. Saya sangat dekat sama beliau karena beliau seperti yang disampaikan tadi, dan saya kesini bukan diundang Ahok, saya kesini diajak teman-teman ninja ya. Karena apa? Melihat Pak Ahok ini kinerjanya semacam, saya bilang lah itu dulur saya, sampai nggak usah cerita, saya tahu betul, saya bilang gitu ya. Dan Ahok itu orang baik, orang lurus. Tapi kalau kamu terus terang bantu Ahok, jangan berharap kamu proyek, saya ini saksinya. Saya sampai malu sama orang Jakarta 3 orang kan gitu. Kalau sama dukung Ahok, bantu Ahok lillahi ta'ala, saya bilang gitu. Kalau kalian lillahi ta'ala, saya akan bantu, saya akan datang. Saya bilang gitu Pak Ahok. Alhamdulillah teman-teman ninja ini katanya lillahi ta'ala, maka saya beranikan untuk datang. Jadi saya datang ke sini bukan untuk yang lainnya, tapi untuk mewujudkan seperti sering saya sharekan, sering saya diskusikan dengan Pak Ahok ini di waktu awal, di saat kampanye, di saat nawaitu beliau menjadi bupati di Belitung Timur, yaitu mewujudkan sila kelima daripada Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sosok Ahok ini ada pada beliau, dan mudah-mudahan yakin dan aku yakin dengan ujian ini, semakin kita tinggi ujiannya, semakin Allah memberikan pangkat derajat yang lebih tinggi. Insya Allah kalau kita tetap terus teguh ya, kita tetap kompak, tidak ada satupun halangan yang akan menjadikan Pak Ahok ini sebagai gubernur Jakarta. Insya Allah, amin. Dan itu sudah saya katakan kepada Pak Ahok waktu kami terakhir ketemu Pak Ahok, pernikahannya putrinya Pak Edinka Syariat Majah. Ya Pak Ahok, ya. Pak Ahok sebentar lagi Bapak jadi gubernur, oh bisa aja Gus kan gitu. Pak Jokowi akan jadi presiden, Pak Ahok akan meneruskan, melanjutkan jadi gubernur. Alhamdulillah terwujud. Dan saat ini dengan saksinya Allah dan kalian semua, insya Allah Pak Ahok jadi gubernur periode kedua. Amin. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya silakan. Begitu membaca itu pesan dari orang tua angkatnya, langsung nangis. Saya tuh sampai selesai tuh nangis. Jadi begini Pak Ahok, nggak usah menangis. Kalau nasi udah menjadi bubur, lebih baik abis nani kita berdiri nyanyi untuk menghibur diri. Nyanyiannya apa? Air mata kini ku tak berguna lagi. Iya, terima kasih.
kasih Pak. Berikan tepuk tangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya ibu-ibu PAUD dari Kebayoran. Dipersilakan. Ibu-ibu tadi sudah ya Bu ya. Terima kasih banyak dengan Pak Gubernur Ahok. Saya sudah operasi adalah pasang ring 2. Jadi sekarang alhamdulillah makannya udah lahap kembali. Tapi kadang-kadang mau makan sedih Bu. Kemarin orek, sekarang orek lagi sedih. Tapi giliran ayam kampung digoreng kering, nasi yang pudet nambah terus. Operasinya gratis ya Pak ya. Saya mau sampaikan pada Bapak, kemarin itu tanggal 13 kemarin persis 19 tahun ayah saya meninggal. Persis tanggalnya. Jadi kemarin itu saya ingat ayah saya gitu hormatin muslim, saudara muslim. Saya langsung ingat kalau dalam ajaran Islam itu kalau kita menyakiti orang tua, menista orang tua, menurut ajaran Islam ya, itu ayah kita tuh nangis di kuburan itu. Karena dianggap ini kepercayaan muslim. Tapi saya teringat bagaimana ayah saya begitu baik sama orang muslim, membantu Islam begitu banyak. Dengan ayah angkat saya, kok sekarang saya duduk sebagai terdakwa di sidang dengan tuduhan menista agama Islam yang Bapak saya hormati, menista agama Islam yang ayah angkat saya. Pas meninggalnya lagi, meninggal pun Bapak saya pesan, kita punya saudara yang harus sampai akhir hayat. Jadi waktu Bapak angkat saya meninggal pun saya males, kita nggak muda kan. Orang muslim kan langsung kubur. Bapak saya di Belitung, saya masih ingat. Itu tahun 90. Kamu harus datang ke Kalibata. Bapak angkat meninggal harus datang. Kita anak muda kan kadang-kadang males juga kan. Udah besok aja deh, nggak bisa sebelum dimandiin datang. Ya saya datang, saya masih ingat waktu duduk tuh nggak siapa dulu pabrik Amin itu di top-topnya tuh. Orang Bugis juga. Ya saya duduk malam itu ada Patang di Amin semua. Nah saya duduk sebagai kayak keluarga, kayak anak. Itu yang terakhir. Makanya waktu kemarin saya teringat omongan bapak saya persaudara itu pas bapak saya juga meninggal kemarin di 19 tahun yang lalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, dipersilakan untuk menuju ke kiri panggung. Dan selanjutnya, kalau Ahok ini orang baik silakan dipilih, tapi kalau tidak ya nggak usah dipilih, saya bilang begitu. Kalau saudara saya Ahok ini di Belitung Timur hanya saat itu didukung PIB 2 kursi, PNBK 1 kursi. Kami berjuang bersama teman-teman bisa menang. Sekarang didukung banyak partai dan kalian semua, masa nggak bisa menang? Ahok di Belitung Timur didukung partai Gurem, tapi bisa menang. Dan yang membuat kemenangan Ahok, Bapak Ahok ini adalah bapaknya. Bapaknya Ahok ini ahli sodako, ya, punya kelenteng apa kuil, tapi sama kiai sama ustadz ya sangat dekat, dan setiap lebaran itu diberikan angpau kata orang Sunda. Dan saya salut lagi dengan Ahok, saya bukan kampanye tapi hakul yakin saksinya Allah. Begitu Ahok menang, yang ditelepon bukan apa? Alhamdulillah, puji Tuhan Gus, kita jadi membuat pesantren di Belitung Timur. Serta dukungan Gus, saya menang putra di Belitung. Bukanlah program lainnya, tapi janji Ahok untuk bikin pesantren itu yang disampaikan. Saya Gus Soleh bersama Kiai Jawa Timur itu dikasih Ahok ya tanah negara di Belitung Timur 20 hektar untuk pesantren. Karena saya melihat kehebatan ketulusan saudara saya Ahok, secuil sesen pun saya tidak kuasai pesantren tersebut. Saya berikan, saya kembalikan kepada kiai-kiai di Belitung Timur. Dan kalau sekiranya saudara saya Ahok ini menistakan agama, itu ya hanya karena dipolitisir saja ya. Karena saya tahu bagaimana Mbak Vivi ya begitu hebatnya membantu saudara-saudara baik muslim ataupun apa, tidak melihat diskriminasi sara ya.
Begitu dengan ujian ini, semakin kita tinggi ujiannya, semakin Allah memberikan pangkat derajat yang lebih tinggi. Insya Allah, kalau kita tetap terus teguh, ya, kita tetap kompak, tidak ada satupun halangan yang akan menjadikan Pak Ahok ini sebagai Gubernur Jakarta. Insya Allah, amin. Dan itu sudah saya katakan kepada Pak Ahok waktu kami terakhir ketemu Pak Ahok, pernikahannya putrinya Pak Edinka Syariat Majah. Ya Pak Ahok, ya. Pak Ahok sebentar lagi Bapak jadi gubernur, oh bisa aja Gus kan gitu. Pak Jokowi akan jadi presiden, Pak Ahok akan meneruskan melanjutkan jadi gubernur. Alhamdulillah terwujud. Dan saat ini dengan saksinya Allah dan kalian semua, insya Allah Pak Ahok jadi gubernur periode kedua. Amin. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya silakan. Begitu membaca itu pesan dari orang tua angkatnya, langsung nangis. Saya tuh sampai selesai tuh nangis. Jadi begini Pak Ahok, nggak usah menangis. Kalau nasi udah menjadi bubur, lebih baik abis nangis kita berdiri nyanyi untuk menghibur diri. Nyanyiannya apa? Air mata kiniku tak berguna lagi. Iya, terima kasih Pak. Sukses untuk Pak Ahok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya Ibu-Ibu PAUD dari Kebayoran. Dipersilakan. Ibu-ibu tadi sudah ya Bu ya. Terima kasih banyak dengan Pak Gubernur Ahok. Saya sudah operasi adalah pasang ring 2. Jadi sekarang alhamdulillah makannya udah lahap kembali. Tapi kadang-kadang mau makan sedih Bu. Kemarin orek, sekarang orek lagi sedih. Tapi giliran ayam kampung digoreng kering, nasi yang pulen nambah terus. Operasinya gratis ya Pak ya. Saya mau sampaikan pada Bapak, kemarin itu tanggal 13 kemarin Juga bapaknya, dan yang saya salut tapi agak kesel juga sama Ahok apa? Saya tim sukses, saya memenangkan Ahok, saya bawa 3 pengusaha dari Jakarta minta proyek, ditolak sama Ahok. Hebat, tepuk tangan untuk Ahok. Jadi kalau kalian mendukung Ahok, jangan berharap proyek, karena saya ini pernah melakukan. Sudah kata Ahok, sudah Pak Ustadz, ikut anu aja, apa namanya? Kalau yang langsung internet itu. Aduh nah. Saya kan tahu, tim suksesnya Ahok ada berapa pengusaha ngajak saya untuk ketemu Pak Ahok kan di Belitung Timur. Sampai di sana secuil pun proyek saya nggak dikasih. Iya. Ya terima kasih. Saya kesini karena diundang saudara-saudara saya, teman-teman ninja ini. Di antara beliau ini dekat dengan saya dan menyampaikan mereka tahu bocoran kalau saya dekat dengan Pak Ahok. Gus, dulurmu tolong dibantu saya. Saya kan nggak diundang Pak Ahok, saya nggak enak saya bilang gitu. Saya ustad kan gitu. Ya kan saya seperti cewek, masa saya datangin cowok kan gitu. Ya ini teman-teman ninja, Pak Ahok ini pada punya teman banyak, kiai-kiai di Jawa Timur. Nggak tahu karena sibuknya atau asistennya atau bagaimana, kenapa teman-teman dulur-dulurnya kayak Jawa Timur ini tidak pada diundang gitu. Bukan Gus, saya bukan nggak mau. Saya punya teman kiai banyak. Ya. Kalau saya bawa teman-teman kiai dari Jawa Timur datang, situasi saya seperti kampanye, saya nggak enak, teman-teman akan dibully. Begitu. Dulu Gus Dur saja dibully. Betul. Karena bela saya, bilang boleh pilih saya. Nah sekarang saya pikir kiai-kiai teman bukan mengurangi hormat oleh kiai-kiai ya. Gus Dur yang presiden yang top aja dibully. Makanya saya itu nggak enak. Pak Syafi'i Ma'arif nggak kenal banget sama saya juga dibully. Jadi siapapun kiai yang bela saya juga dibeli dari Ahok. Makanya saya pikir sudahlah, teman-teman pasti doain saya. Saya nggak perlu ngajak ke panggung politik. Makanya tadi pagi aku ada pangling. Ini kan dulu kan penuh nih. Aku lama sekali nggak ketemu. Kalian kontak, saya lihat ini kayak Gus Soleh. Sampai bilang Gus Soleh. Oh iya. Nah saya tuh nggak itu suka memanfaatkan teman-teman untuk kepentingan pribadi sebetulnya. Jadi teman-teman kiai nggak ada satupun yang saya ajak atau muncul. Ini aja nggak kasih tahu saya, nongol. Terima kasih. Ya mungkin ini kehadiran kami di sini terus terang saya
bukan orang banyak sumpah itu banyak bohongnya. Ya kan saya datang ke sini sama sekali tidak diundang oleh saudara saya Pak Ahok ini ya. Saya riwariwi bahkan safari Ramadan setelah kemenangan beliau itu ada di Belitung Timur kan gitu. Saya sangat dekat sama beliau karena beliau seperti yang disampaikan tadi, dan saya kesini bukan diundang Ahok, saya kesini diajak teman-teman ninja ya. Karena melihat Pak Ahok ini kinerjanya semacam, saya bilang lah itu dulur saya, sampai nggak usah cerita, saya tahu betul, saya bilang gitu ya. Dan Ahok itu orang baik, orang lurus. Tapi kalau kamu terus terang bantu Ahok, jangan berharap kamu proyek, saya ini saksinya. Saya sampai malu sama orang Jakarta 3 orang kan gitu. Kalau sama dukung Ahok, bantu Ahok lillahi ta'ala, saya bilang gitu. Kalau kalian lillahi ta'ala, saya akan bantu, saya akan datang, saya bilang gitu Pak Ahok. Alhamdulillah teman-teman ninja ini katanya lillahi ta'ala, maka saya beranikan untuk datang. Jadi saya datang ke sini bukan untuk yang lainnya, tapi untuk mewujudkan seperti sering saya sharekan, sering saya diskusikan dengan Pak Ahok ini di waktu awal, di saat kampanye, di saat itu beliau menjadi bupati di Belitung Timur, yaitu mewujudkan sila kelima daripada Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sosok Ahok ini ada pada beliau, dan mudah-mudahan yakin dan aku yakin. Nggak tahu waktu itu saya pilkada. Waktu itu baru tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh gak lama, 2005 awal ya. Saya juga 2005 kampanye. Beliau juga kerja di Aceh. Ketemu adik perempuan saya juga jadi relawan untuk membantu orang-orang Aceh. Lalu ngobrol dengan Gus Soleh dan Gus Mus lagi ngobrol. Beliau ini pengen bikin pesantren. Lalu adik saya bilang, Gus, kenapa nggak bikin pesantren di kampung saya? Karena kampung saya belum ada pesantren. Akhirnya ada yang ngajak. Datanglah Gus Soleh survei ke Belitung. Saya yang temenin. Pas waktu itu saya kumpul-kumpul pilkada begitu. Dan lagi seru-serunya tuh. Pakai surat-surat itu juga tuh Gus ya. Pokoknya nggak boleh beli Cina, nggak boleh beli kafir. Dan Gus Soleh dengar Fatwa MUI Belitung Timur ya. Makanya saya sama cerita beliau lah, kenapa beliau jadi naik panggung, ini nggak ada urusan kok. Lagi tidur di kamar kok dia dengar suara, terus beliau muncul, beliau ngomong. Saya juga nggak pikir mau suruh beliau ngomong. Mungkin Gus Soleh ngomong sebentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingat di Belitung Timur ya. Fatwa MUI cukup jelas, yang nyoblos Ahok ahli neraka, yang nyoblos Ahok itu kafir kan gitu, bukan hanya Ahoknya saja. Tapi saya sebagai penggiat ya, saya sama Ahok ini baru kenal waktu itu. Kalau sama Mbak Vivi ya, itu teman saya di lintas agama, dan kita dekat saat di Aceh bersama-sama. Setelah melihat surat yang ada, nah kok bisa ini negara Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Kita sepakat mendirikan negara Indonesia, bukan negara agama, bukan negara sekuler, bukan negara komunis, tapi negara Pancasila. Dan saya sampaikan kepada masyarakat,